Hey, balik lagi sama gue Sabrina dari Opera Odol. Kali ini gue nggak sendiri, gue sama salah satu temen gue. Gue nggak tahu ya dia sebagai apa, nanti biar dia aja yang perkenalan sendiri, oke? Dan kita masih ngebahas-bahas soal efek COVID dan lain-lain sebagainya, si virus pucak itu ya. Jadi kita langsung aja ke narasumber kita yang satu ini, yang kece badai cetar membahana setiap hari sepanjang masa. Lo siapa sih? Saya kembarannya Ariana Grande. Oh, gitu. Bukan ya? Grande banget sih emang. Iya, grande banget, badannya grande. Jadi nama saya adalah Dia. Saya apa ya Bu ya di sini ya? Lo boleh sebutin nama hotel sekitaran aja, karena hotel kita udah tersohor iya. sedunia. Saya bertugas sebagai pembantu umumnya sebuah hotel inisial H di daerah H. Hahaha. Iya betul. Intinya sih kerjaan pembantu umum ya, cuma apa aja gue kerjain Bu. Tapi gue pembantu umum. Bagus, apalagi di era-era new normal Iya, gini betul. ya, semuanya new normal ya. Kan ada yang bilang harus multitasking. Oh iya, benar. Bukan chemical aja yang MPC, tapi Manning juga multitask. Iya. Saya bisa di belakang meja, bisa di depan meja, di bawah meja juga bisa. Lo sebenarnya kursi apa gimana? Di belakang sama depan meja? Ya gitu deh. Bisa didorong, bisa ditarik. Benda lo, suatu benda yang kemudian lo di... Saya roda Bu, Oh, iya. roda troli udah bisa kemana-mana Oke. ini. Menarik. Iya. Jadi lo pembantu umum ya di sini. Iya. Pembantu umumnya di restoran, housekeeping, FO, security, apa-apa. Saya di departemen F&B, pembantu F&B, umum. Iya, saya ngurusin A, B sampai Z lah pokoknya dari sebuah departemen F&B ini. Tapi lo happy kan? Happy, alhamdulillah happy saya. Terus ini nih siapa nih? Ini teman saya lagi lewat ini. Oh, temen lo lagi lewat. Gak apa-apa. Ada sponsor. Dia. Terus gue mau nanya deh, efek-efek COVID di sekarang ini di industri perhotelan atau pariwisata, ini bukan ngebicarain di hotel lo aja ya, itu gimana sih, seberapa pengaruhnya sama diri lo, sama pekerjaan lo, sama teman-teman lo, sama kehidupan pribadi lo mungkin? Berpengaruh banget lah Bu, maksudnya dari sisi kita kerja aja nih, kayak ya lo harus bisa semuanya lo kerjain, apalagi karena ada penyusutan Manning ya kan. Kita sendiri juga harus paham gitu loh keadaan hotel lagi kayak gimana, lagi defisit lah segala macem. Jadi kita juga harus paham dan harus bisa multitasking gitu. Kalau mau bertahan di era yang sekarang ini, ya lo harus bisa ngerjain apa aja gitu. Nah, tapi lo nggak ada kayak beban atau nggak ada kayak gila nih, gue kan seharusnya tugasnya ini nih, tapi kok gue ngerjain semuanya sih gitu. Awalnya sih kayak yang sedih gitu, maksudnya ngegerundeng gitu ya. Tiba-tiba kerjaan gue jadi dari 50 kok tiba-tiba jadi 150 gitu kan, jadi banyak banget gitu. Tapi pas dipikir-pikir gue lebih bersyukur karena banyak orang yang malah kehilangan pekerjaan di saat ini. Gue malah dilimpahin tugas karena orang di sini manajemen masih mempercayakan gue buat bekerja di sini. Jadi gue bersyukur lah intinya sih, walaupun ya dalam keadaan kita harus ganti-gantian masuk gitu dan gaji nggak full juga, tapi ya tetap kita harus mensyukuri sih, lihat keadaan sekitar kita lah gitu. Yeah. Berarti gue setuju tuh sama kata-kata lo yang di luar sana atau sekitar kita, teman-teman kita yang daily worker mungkin casual itu mereka kehilangan pekerjaan. Sedangkan kita khususnya lo di sini itu malah berlimpah-limpah kerja ya. Iya. Kerjaan nggak berhenti, nggak putus-putus. Itu mungkin yang harus disyukuri. Itu kan kalau sisi ngelihat dari sisi positifnya. Cuman kan namanya kita manusiawi, sering banget ngeluh ya kan, daripada sisi positifnya. Nah itu lo gimana? Kadang sih kalau kayak capek sih, kadang-kadang aduh anjir kok kerjaan gue segini-gininya banget sih gitu. Tapi selalu ujung-ujung itu ingat lagi gitu loh Bu, sisi positifnya ya gue masih bekerja di sini aja masih alhamdulillah gitu, masih bersyukur banget gitu.
kalau kalau gue masih ngeluh, maksudnya masih lihat dari sisi negatifnya, ya gue udah di-cut dari kemarin-kemarin, udah maksudnya ya udah bye aja gitu, manajemen ngapain ngerjain gue yang ngeluh mulu gitu kan ya. Ya kalau ngeluh sekarang sih gue ngeluh dalam diri sendiri aja gitu loh. Nanti gue ingat lagi setelah ngeluh itu, gue ingat oh ya gue harus bersyukur, gue harus bersyukur. Iya. Balik lagi lah ke situ. Yang paling sekarang sih sisi negatifnya adalah ingat cicilan aja Bu. Benar. Cicilan kita Bu yang di rumah. Itu salah satu yang bikin kita survive ya. Iya. Ingat cicilan, ingat hutang. Betul. Nah, terus lanjut, kalau misalkan nih lo kayak dihadapin sama yang namanya pasti gaji lo diskon 0,5% kan, 50% kan, kita bilangnya bukan pemotongan, diskon ya, maaf ya guys, diskon itu. Tapi dengan diskon 50% itu terus pekerjaan lo bertambah, lo malah kayak ada ngeluh nggak sih, kayak misalkan nih gue bukan yang ngungkit atau ngurik ya, cuman kan ini pertanyaan yang menurut gue wajar lah ditanyakan sama kita yang khususnya kerja di dunia pariwisata, perhotelan, semua sekarang sedang diskon 50%, atau bahkan yang ada cuman 25% gitu kan ya. Nah, tapi kerjaan banyak gitu. Nah, dari sisi lo tuh ngeliatnya gimana? Kalau gue sih ngejalanin aja, kayak maksudnya dianggapnya ya sekarang emang masa sulit kan ya, perusahaan cuma bisa bayar cuma bisa ngediskonin gaji gue jadi 50%. Ya gue sih sisi positif aja lah, tetap mikirnya gitu. Manajemen masih mempertahankan gue dengan ngediskon gaji gue aja tuh udah bersyukur banget gue, walaupun didiskon gitu. Ya cuma ngeluh tadi sih masih ada, cuma ya gimana ya, kita daripada daripada di-cut, gue mah mendingan tetap kerja dengan gaji didiskon Bu, gue sih ya, kalau gue pribadi gitu. Gue sih nggak ada ngeluh lah, orangnya tipenya jalanin aja. Orang biasanya juga gaji gaji nggak didiskon aja kita lembur terus, sama aja, maksudnya anggap aja lembur. Ini kalau dilihat dari sisi anak baik-baik nih. Lembur. Kalau dari sisi anak yang sisi kiblat itu nanti kita tanya di orang-orang selanjutnya ya. Nah, terus dia kayak setapan new normal. Lo udah terbiasa atau masih beradaptasi? Masih beradaptasi, parah. Kayak gue sekarang implementasi di tempat kerja, gue ketemu sama tamu aja kadang-kadang masih yang belum tahu soal new normal, masih kayak masa bodoh atau dia kadang-kadang cuek? Masa bodoh, kadang-kadang cuek. Tapi sebenarnya dia tahu si virus pucek itu kan? Tahu, cuma kadang-kadang ya kayak apa sih gitu, ngapain sih kok setapan kayak gini gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu. Ada yang kayak maksudnya kenapa harus diambil, kan kita bisa ngambil sendiri nih makanan di buffet contohnya, padahal kita di sini untuk F&B ya, FYI, itu semua makanan harus diambilin sama staffnya biar menghindari tamu ada terindikasi, betul. Tapi karena tamu kita kadang menjaga juga kan. Betul, tapi tamu ngeluh kenapa sih harus diambilin gitu. Sedangkan ini padahal buat kebaikan mereka juga, buat kebaikan staffnya juga gitu loh. Ya, kadang-kadang di situ kita juga bingung sih. Kalau gue sih yang bagian dari adaptasinya itu kayak mengajarkan ke tamu juga, mengedukasi. Edukasi ke tamunya itu yang kadang-kadang bingung. Benar. Jadi buat para tamu-tamu atau kalian-kalian yang mau datang ke hotel, beberapa hotel di Jakarta atau di Indonesia kita udah mulai dengan standar setapan new normal. Jadi jangan tanya tuh kenapa sih harus begini, kenapa harus kayak gitu. Itu pasti kita kasih yang terbaik buat tamu, buat kalian para tamu-tamu, wahai para tamu-tamu yang ningrat dan keturunan sultan. Ya. Jadi itu kesehatan bukan buat di tamu aja, tapi di kita yang karyawan. Jadi please tolong diikutin aja. Itu pasti yang terbaik kok. Terus dia kayak kalau dari sisi keluarga, lu udah kasih tahu belum sih ke mereka, kayak lo kan tadinya ngekos ya? Iya. Terus jadi nggak ngekos gara-gara gaji lo diskon kan? Iya. Gaji diskon. Tapi dari orang tua tuh udah tahu ya kalau misalkan keadaannya kayak gini. Terus dari orang tua tuh kayak ada gini, udahlah lo cari tempat kerja lain, nggak usah di hotel. Kayaknya hotel tuh lagi
turun nih, ini apa namanya, lagi jatuh banget gara-gara si Vucek ini. Dari Kayak gitu nggak? Enggak sih, kalau keluarga gue paham karena gue punya adik itu dia kerja di pabrik ya, di pabrik, dan pabriknya lebih parah, bahkan nge-PHK sampai 400-an orang. Ada lo kena? Adik gue enggak, untungnya hampir kena tapi enggak. Jadi maksudnya pas ngedenger gue di diskon 50% terus sampai gue harus pulang lagi, nggak jadi ngekos lagi tuh kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, bertahan aja gitu. Maksudnya kita masih bisa support kok, kita bantu gitu ya, makan seadanya, pakai telur gitu ya, nggak apa-apa. By the way, ada lo juga diskon 50% juga nggak tuh? Enggak, dia nggak nyampe 25% dia diskonnya. Karena si pengurangannya gila-gilaan mungkin ya. Iya, dia di pabrik ini, pabrik spare part mobil Mr. H. Nah itu tuh yang gue kadang pengen tanyain, bukan kadang ya, gue pengen banget nanya orang-orang yang bukan kerja di industri pariwisata aja, bukan kerja di industri hotel aja, kayak di bank, pegawai pemerintah gitu. Gue tuh pengen nanya ke mereka tuh ngalamin juga nggak sih efek si virus Vucek ini? Kalau mungkin yang nggak terlalu berdampak tuh ini sih tetap pegawai negeri lah ya. Dari kemarin ya, dari awal tuh pegawai negeri masih full gaji, tapi gaji. WFH juga ya, WFH, enak banget makanya, ya gitu lah. Berarti harus Anda bersyukur kalau punya suami PNS karena gaji masih full kan. Terus dia pengalaman lo selama lo bekerja di dunia pariwisata atau dunia hotel, lo kerja dari tahun berapa di dunia hotel? Gue anak baru, Bu. Gue anak baru, gue 2017 baru mulai kerja. Itu juga part-time DW dulu. Nah baru real gue masuk sini, ini kerja pertama gue sebagai kontrak staff di Hotel H ini. Suka duka lo apa? Suka dukanya gue jadi juga, dulu dari part-time DW mungkin. Suka duka sih kayak gue tuh masuk kerja tuh lama banget, maksudnya keterima kerja yang benar-benar position, gue dapet position ini tuh lama. Gue harus 13 kali interview segala macem, lama sih. Maksudnya gue ngejalanin ini 6 bulan lebih lah setelah gue lulus gitu, baru dapet kerja, benar-benar kerja gitu. Sedangkan teman-teman gue ada yang sambil kuliah udah sambil kerja gitu kan. Kadang-kadang iri tuh gue. Ternyata gue bersyukur gue dapet di sini nih. Nah di sini gue belajar banyak struggle-nya juga, dari gue bener-bener nggak tahu apa-apa nih, dari sistem, alur kerja segala macem gue masih belum tahu sama sekali gitu. Bener-bener belajar itu di sini sambil kerja gitu. Nah tapi ternyata untungnya ya gue bisa menjalaninya hampir udah 2,5 tahun berarti sekarang. Wow. Udah 2,5 tahun gue bertahan di sini. Buat lo yang ngedenger, dia nih salah satu best employee of quarter, terus kandidat best employee of the year ya. Coba gagal. Tapi best employee of quarter ya dong. Iya dong. Ya. Sama lah kita. Kalau gue angkatan pertama dulu. Aku udah angkatan baru nih, tahun lalu baru. Iya, jadi kalau misalkan itu suka duka lo ya, suka duka lo. Terus kalau sukanya belum deh, kayaknya itu dukanya deh. Sukanya gue di sini ketemu temen tuh aneh-aneh di sini, beda-beda. Jadi kadang-kadang kita anjing-anjingan, tapi baik-baik lagi habis itu. Tapi di belakang kelinci-kelincian. Ada yang kan orang di belakang anjing-anjingan, depan kelinci-kelincian. Kita tuh nggak, kalau di F&B gue servis kan ya. Kalau di servis kita depan anjing-anjingan dulu. Maksudnya kita the real us itu kelihatan. Iya, the real anjing itu kelihatan banget. Jadi gue ketemu nih, gue punya temen Bu Sabrina nih. Bu Sabrina mau nyelenahin gue depan muka juga gue udah biasa aja gitu. Maksudnya udah gue udah kenal lo kayak gimana gitu kan, kerjaan lo gimana. Jadi kita mau anjing-anjingan udah biasa gitu. Gue ketemu temen aneh di sini semua, dan gue punya atasan juga oke banget dah itu. Itu yang bikin gue suka kerja di sini. Semuanya the best. Sama gajinya juga kemarin ya, plus servisnya itu suka banget. Menggelegar. Suka banget. Hotel combo ini di sekitar Jalan H. Iya. Itu menggelegar. Jalan H, daerah H, Hotel H. Nah, terus dia kayak, lo pernah punya konflik gak sih sama temen lo kayak yang di sebelah lo ini? Tiap hari ini aja kita habis konflik ya Mas ya. Tapi bukan konflik rumah tangga kan ya? Kita hampir berumah tangga, cuma nggak jadi. Nggak, kita konfliknya mah tiap hari pasti ada lah, kayak komplain tamu gitu mah pasti ada, itu jadi konflik ujung-ujungnya. Cuma bisa disettle dengan baik. Satu, jawabnya harus cepat. Lo pernah punya pacar di sini?
Pernah, udah. Masih? Udah enggak. Gue tahu deh siapa. Udah jangan udah. Gue tahu semua satu hotelnya juga tahu siapa. Cuma udah. Sekarang Enggak ada. Gue jomblo. lo pernah terkena cinta terlarang? Cinta terlarang sama dia nih. Udah punya istri tapi sama Syarif. Oke. Enggak lah, Nih. enggak. Enggak dan jangan sampai. Enggak. Dan jangan sampai. Gua- Jadi gua- jauh-jauh lah dari itu. Iya, Karena itu lo jangan. bisa ngerusak karir lo, bisa Iya. ngerusak nama baik Iya. keluarga dan nama lo sendiri. Godaan cinta terlarang mah banyak. Gue cuma gue tahan. Jangan. Iya. Ingat Iya. Tuhan, ingat kerjaan. Benar. Terus apalagi ya, nggak ada untungnya juga. Iya betul Ya sih. kan? Tapi kalau milioner nggak apa-apa sih Bu. Iya. Nah, buat teman-teman kita nih yang adik-adik yang baru masuk, mungkin mau masuk di dunia pariwisata, kayak dia ngambil jurusan pariwisata gitu sekolahnya. Sekarang ini mungkin orang tua mikir 2 kali ya, karena dunia pariwisata atau dunia perhotelan lagi jatuh. Dan SMIP gue aja tuh salah satu gurunya WA gue kayak tahun ajaran ini mereka nerimanya dikit gitu, karena Oh, iya. mungkin si para orang Mostly tua sih, Bu. mikir mau jadi apa anak gue gitu ya. Iya. Kalau dunia pariwisata kayak gini, lo ada saran nggak sih buat adik-adik kita yang kalau kitanya nggak bangun, nggak bangkit, mereka tuh generasi penerus kita gitu? Saran lo apa? Kalau saran gue sekarang sebenarnya gak cuma pariwisata sih Bu yang lagi terpuruk, semua industri sekarang lagi terpuruk. Kalau misalnya mau ngelihat dari sisi pariwisata nanti kedepannya gini, sebenarnya industri lain juga sama, kedepannya kita nggak tahu kayak gimana gitu loh. Jadi buat gue, menurut gue ya, jalanin aja dulu sekarang sih. Maksudnya kalau emang lo pengen di pariwisata, ya udah coba dulu, lihat dulu prospeknya. Karena kita nggak tahu nih 5 bulan lagi seperti apa keadaan pariwisata. Bener-bener kan kita kemarin juga nggak ada yang tahu tuh bulan Maret tiba-tiba langsung hilang semua lead segala macam kan, itu nggak ada yang Kayak tahu. ditampar tiba-tiba Iya, ya? kayak ditampar tiba-tiba. Maksudnya kita juga bangun tiba-tiba juga nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya buat adik-adik sekarang mah jalanin aja. Kita sekarang aja punya anak training nih, aku udah nanyain tuh ke anak-anak itu, lu nggak takut apa ntar ke depannya masih bisa kerja apa enggak, susah kan nyari kerja, gue bilang gitu. Cuma ya mereka bilang sama aja, di mana-mana juga akan susah gitu. Mau di IT, mau di pariwisata, mau jadi CPNS juga susah gitu. Jadi sekarang mah jalanin aja yang ada. Setuju banget sih. Jadi buat kalian yang baru mau masuk ke dunia pariwisata, yang mungkin tadinya ngelihat pariwisata tuh wah enak, kerja di hotel tuh enak, gini sama sih, apapun itu tetap enak, tetap asik kerja di industri pariwisata atau di perhotelan. Jadi saran kita nih, kalian jangan takut, tetap maju terus, tetap apa yang kalian pengen itu kalian harus hadapin gitu. Betul, setuju banget. Apa yang kalian mau itu kalian harus wujudkan. Kalau bukan kalian generasi penerus, siapa lagi? Iya, betul. Jangan sampai industri pariwisata atau industri perhotelan Iya. mati, apalagi di Indonesia ya. Iya, itu mati. devisa nomor berapa Iya, Indonesia? salah satu yang pariwisata. terbesar. Iya, terbesar. Nah, itu terus buat dia, thank you banget obrolannya sore ini, obrolan colong-colongan ya. Iya, sambil kerja nih guys. Kalau nggak kayak gini, ya kita nggak bakalan bisa duduk di satu tempat gitu. Kita scheduling bener-bener, kita kayak nggak bisa karena kesibukan kita masing-masing. Iya. Yang ya lo tau lah, gue harus sinetron stripping kan, bener, berapa kan, kali sutradara kan di berbagai stripping area. stripping linen bukan sinetron. Namanya udah berkumandang di berbagai HT itu Sabrina kan. Iya gitu kan. Dari room sampai ke floor itu semua sampai Nih Sabrina. lo untung di wawancaranya sama gue doang. Iya. Kalau sama 2 makhluk Iya, aku- jahanam itu iya. pasti lo habis. Iya, gua habis langsung. Apalagi yang satunya itu chef dik ya, itu tukang membasmi gue itu. Pakai disinfektan ya. Iya, disinfektan, pakai apalah itu di cleaning gue kan. Iya. Dia terus satu lagi nih, Apa? sebelum closing, buat Opera Odol, kesan dan pesannya nih apa nih?
gue suka banget dengerin Oprah Odol, tapi jujur gue belum dengerin yang terakhir sama yang YouTube. Wah, lu Soalnya gue parah, sibuk parah. banget dengerin. Nyampe rumah tuh pengennya tidur mulu kan. Gue suka banget karena Oprah Odol tuh the real us banget lah, us sebagai hotelier gitu loh, yang benar-benar liar bu. Iya, yang bener-bener liar, ditunjukin gitu. bukan hotelier Iya, ya. bukan hotelier, hotelier ini bener. Bener-bener ditunjukin dari sisi suka dukanya anak-anak hotel tuh kayak gimana, itu ditunjukin banget di Oprah Odol gitu. Jadi gue seneng banget dengerinnya tuh, ketawa banget. Jadi gue berharap ini Oprah Odol Nggak ada tuh settingan ya? nggak ada settingan, bener itu ngomong sampai plus 18 plus aja tuh ada gitu. Satu lagi nih teman-teman yang gue suka dari dia, dia tuh dulu pernah motivasi kita ini. Dia tuh buat satu tangan kayak dia ngejual-jualin gitu. Coba ceritain deh dia. Itu tuh motivasi banget buat kita karena yang pertama itu lagi zaman-zamannya UPL, lagi zaman-zamannya orang tuh diberhentiin kerja, terus dia kayak motivasi orang-orang tuh, oh kalau misalkan gue berhenti kerja, gue masih bisa loh usaha ini, kayak dia aja bisa, kenapa gue enggak? Apaan tuh dia? Gue jualan kering kentang, namanya kering kentang Madidut. Ada Sekarang tuh. masih gak? Sejujurnya Tergantung gue PO iya atau tergantung PO, sama sekarang kan gue lagi banyakan masuk daripada UPL nih, jadi gue jarang, karena gue bikin sendiri bu. Oke. Gue bener-bener bikin sendiri sama nyokap juga kan terbatas lah limit ininya kerjaannya ya. Udah maksudnya udah umur kan. Nah tergantung gue jadinya ada di rumah apa enggak. Cuman sayangnya gue belum sempet beli tuh. Udah gue tawarin tapi nggak iya, dibeli. Gue lupa. Karena gue waktu itu kemarin gue bilang apa? Gorengan nih. Iya, gorengan. Gue lagi diet. Iya benar-benar. Gila nggak tuh Sabrina? Padahal aslinya gue kalau ada yang nawarin tuh gue selalu beli. Iya, masalahnya tuh sambel Pak Eko aja tuh dibeli, kering kentang gue nggak dibeli. Wah itu jadi sakit hati gue sama Bu Sabrina. Ntar kalau dia PO lagi, gue bakalan beli. Ya, itu sebenarnya sih gue udah jualan lama bu. Itu dari yang pas gue cerita gue nyari kerja tuh sampai 13 kali interview. Nah gue tuh sambil jualan itu juga kering kentang. Jadi itu sebenarnya udah lama gue jualan, cuma karena gue sibuk kerjaan di hotel juga, jadi kadang gue skip, jadi open PO. Nah ternyata makin surut nih kesini. Akhirnya kemarin pas lagi UPL tuh, daripada gue kayak mati bosen di rumah kan, jualan aja buka lagi. Daripada lo jadi zombie ya? Jadi zombie, cuma bangun tidur ya kan. Iya. Makan ngeluarin duit juga kan, ya mending kita cari duit lah dari jualan makanan. Oke, nah itu tuh yang gue suka dari anak-anak hotel tuh, idenya tuh ada aja gitu. Jadi nggak putus asa. Dia UPL 15 hari, dia diberhentiin kerja, diputus kontrak, tapi kita punya ide-ide yang cemerlang gitu. Nah buat dia sore ini thank you banget ya udah mau ngobrol sama kita, Oprah Odol. Dan ini follow pasti Instagram aku lah bu. Apa tuh? @diahrahma, Delta Yankee Alpha Hotel, Romeo Alpha, Ceko Hotel Mama Alpha, Diah Rahma ya. Jomblo ya. Fotonya hits sekalian ya. Promosi orangnya, promosi makanannya ya. Kalau mau datang aja ke sini ke restoran ya, ke restorannya, ketemu langsung sama orangnya. Betul. Langsung dilayani dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Siang dan malam rajin menabung, pandai membaca ya. Terus aja bu, lama-lama ngajak baca budi. Ya udah, jadi kita nextnya bakalan ketemu sama orang-orang yang pastinya memotivasi kalian di dunia industri pariwisata dan perhotelan. Dan sampai ketemu lagi, see you, bye bye.